Ever since the day that you went away, you've been sending flowers, flowers to me, flowers today, instead of sending flowers, come back to me, and hold me in your arms again. Halo anak-anak, Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat ya, dan masih tetap semangat belajarnya. Hari ini kita akan belajar tema 5, yaitu tentang cuaca, subtema ke-1 tentang keadaan cuaca, pembelajaran ke-1. Sebelum belajar, mari kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu, agar kita diberikan kemudahan dalam melaksanakan kegiatan belajar hari ini dan ilmu yang didapatkan menjadi bermanfaat untuk kita. Kemudian, jangan lupa kerjakan latihan di akhir video ini. Mintalah bantuan orang tua untuk mendampingi anak-anak selama melakukan kegiatan pembelajaran di rumah. Selanjutnya, muatan pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu yang pertama bahasa Indonesia, membaca cerita tentang keadaan cuaca, dan menuliskan pokok-pokok informasi terkait cerita menggunakan kosakata baku. Muatan pembelajaran yang kedua yaitu matematika, melakukan aktivitas mengidentifikasi serta menyajikan pecahan sebagai bagian dari benda-benda konkret. Dan yang ketiga yaitu SBDP, bernyanyi sambil menunjukkan pola irama yang sama pada lagu. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini yaitu yang pertama, dengan membaca teks, siswa dapat mengidentifikasi informasi mengenai keadaan cuaca dengan benar. Dan yang kedua, dengan menuliskan pokok-pokok informasi dari teks, siswa dapat menggunakan kosakata baku mengenai keadaan cuaca dalam kalimat yang efektif. Dan yang ketiga, dengan kegiatan mengeksplorasi lingkungan, siswa dapat mengidentifikasi pecahan sebagai bagian dari sesuatu yang utuh dari benda konkret dengan tepat. Dan yang keempat, dengan kegiatan mengamati benda, siswa dapat menyajikan pecahan sebagai bagian dari sesuatu yang utuh menggunakan benda konkret. Dan yang kelima, dengan menyanyikan sebuah lagu, siswa dapat menentukan tinggi rendahnya bunyi dalam lagu. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, seperti biasanya, Ibu akan mengajak anak-anak menyanyikan lagu nasional yang berjudul Garuda Pancasila. Nah, lagu ini sudah sering kita nyanyikan di kelas ya. Pencipta lagu ini adalah Bapak Sudarnoto. Kita mulai ya anak-anak. 1, 2, 3. Nah, itulah tadi lagu Garuda Pancasila. Nah, lagu Garuda Pancasila ini berisi tentang kesetiaan rakyat Indonesia kepada Pancasila. Seperti pada syair, Garuda Pancasila, akulah pendukung. Bermakna bahwa Garuda ini sebagai lambang negara kita, dan Pancasila sebagai dasar negara yang harus senantiasa kita dukung, dan harus dijunjung tinggi sebagai bukti kedaulatan bangsa yang merdeka. Nah, jadi itulah makna dari lagu Garuda Pancasila ini. Nah, coba anak-anak perhatikan gambar ini. Ini adalah gambar perakiran cuaca Indonesia. Pernahkah kalian menonton berita di televisi tentang perakiran cuaca? Nah, jika pernah, apakah perakiran cuaca itu? Kemudian, apa saja jenis cuaca yang ada di negara Indonesia? Nah, di sini dapat anak-anak lihat
kota Banjarmasin cuacanya cerah, sedangkan di Samarinda cuacanya sedang hujan petir. Nah, apa itu cuaca? Ya benar, cuaca adalah keadaan udara pada suatu tempat. Oleh sebab itu, sering terjadi pada suatu tempat udara berawan atau hujan turun lebat, tetapi di tempat yang lain cuacanya terang benderang. Nah, cuaca dapat diperkirakan dari hasil pengamatan cuaca yang dilakukan secara terus-menerus oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG yang berpusat di Jakarta. Badan Meteorologi dan Geofisika bertugas menyelidiki, mencatat keadaan udara seperti suhu udara, temperatur udara, tekanan udara, keadaan awan, dan curah hujan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memiliki stasiun-stasiun pengamatan cuaca yang tersebar di berbagai tempat di Indonesia. Ilmu yang mempelajari cuaca dinamakan meteorologi. Jenis cuaca yang ada di Indonesia yang pertama yaitu cuaca cerah. Nah, cuaca cerah disimbolkan dengan matahari yang bersinar. Kemudian cuaca yang kedua yaitu cuaca berawan. Cuaca berawan ini disimbolkan dengan matahari tertutup oleh awan. Cuaca yang ketiga yaitu cuaca mendung. Cuaca mendung disimbolkan dengan gambar awan yang berwarna hitam. Dan yang terakhir adalah cuaca hujan. Nah, cuaca hujan ini disimbolkan dengan awan yang berwarna hitam. Kemudian ada butiran air yang jatuh ke bumi. Selanjutnya kita akan menuliskan informasi tentang keadaan cuaca. Nah, di sini coba anak-anak perhatikan. Pada gambar ini ada Udin dan Beni yang sedang bermain sepak bola. Nah, dapat anak-anak lihat di situ ada matahari yang sedang bersinar. Ini menandakan bahwa cuacanya adalah cuaca cerah. Nah, cuaca cerah merupakan salah satu cuaca yang paling sering kita alami. Cuaca cerah ini ditandai dengan matahari yang bersinar cerah, langitnya terang, awan yang ada di langit jumlahnya sangat sedikit, serta udara terasa hangat. Kondisi cuaca cerah ini biasanya ada di tengah musim kemarau, di mana tidak banyak uap air yang terbentuk menjadi awan, karena jauh dari musim hujan. Dengan cuaca cerah ini, banyak aktivitas yang dapat dilakukan. Nah, selanjutnya pada gambar kedua, ada Siti dan teman-temannya yang sedang bermain. Pada gambar ini, awan yang sedang menutupi matahari. Nah, ini menandakan cuacanya adalah cuaca berawan. Cuaca berawan merupakan keadaan di mana cuaca ketika sinar matahari sering tertutup oleh awan yang ada di langit. Awan juga terlihat menebal dan menyebabkan langit menjadi agak gelap. Awan tersebut terbentuk karena banyaknya uap air yang bergerak ke atas langit. Cuaca berawan ini biasanya menandakan bahwa hujan akan turun di hari tersebut. Nah, pada gambar yang ketiga ini, awannya berwarna hitam dan mataharinya tidak terlihat. Ini menandakan cuaca mendung. Cuaca mendung merupakan keadaan di mana banyak sekali awan di langit, sehingga menutupi matahari. Kondisi ini membawa udara yang tidak terlalu panas dan cenderung sejuk. Kecepatan angin terasa lebih cepat karena membawa pergerakan awan. Awan juga terlihat menebal dan menyebabkan langit menjadi agak gelap. Cuaca mendung ini biasanya menandakan bahwa hujan akan turun di hari tersebut. Selanjutnya, nah pada gambar ini pasti anak-anak semuanya sudah tahu, karena pada gambar ini ada butiran air yang turun ke bumi, kemudian anak-anak menggunakan payung. Nah, ini menandakan cuacanya adalah cuaca hujan. Cuaca hujan terjadi di saat butiran air yang tersimpan di awan jatuh ke bumi. Pada waktu cuaca hujan terjadi, langit biasanya berubah menjadi gelap dan matahari tertutup oleh awan mendung sehingga suhu udara menjadi dingin. Hujan terjadi karena uap air yang sangat banyak di awan sudah tak sanggup lagi tertampung, hingga akhirnya jatuhlah butiran air ke atas bumi. Hujan ringan atau lebat biasanya dipengaruhi oleh kecepatan angin. Nah, selanjutnya coba anak-anak perhatikan gambar ini. Di sini ada Udin dan Beni yang sedang bermain bola.
Mari kita bacakan teks cerita ini bersama-sama. Teks cerita ini terdapat di buku tema 5 di halaman 2. Udin dan Benny bermain bola di lapangan. Udara sore itu terasa sejuk. Angin bertiup sepoi-sepoi. Mereka asik bermain. Tiba-tiba langit berubah mendung. Awan hitam menutupi matahari. Udin masih tetap ingin melanjutkan bermain bola. Langit makin gelap. Angin bertiup cukup kencang. Hujan rintik-rintik mulai turun. Udin dan Benny berlari. Mereka mencari tempat untuk berteduh. Keadaan cuaca memang sering berubah-ubah. Pagi hari cuaca terasa dingin. Saat siang hari cuaca terasa sangat panas. Sore hari cuaca terasa dingin. Angin bertiup lebih kencang. Hujan mulai reda. Benny dan Udin bergegas pulang ke rumah. Mereka membersihkan diri dengan mandi air hangat. Badan mereka kembali terasa segar. Nah, cuaca malam hari terasa lebih dingin. Nah, selanjutnya coba anak-anak perhatikan gambar ini. Gambar ini ada di buku tema 5, halaman 5 dan 6. Pada gambar ini, Udin sedang menonton berita perakitan cuaca di televisi. Kemudian, ibu membawakan kue bolu kesukaan Udin. Satu loyang kue bolu dengan aroma coklat. Harum coklatnya mengundang selera. Lalu, kue tersebut dipotong menjadi 2. Satu kue dipotong menjadi 2. Setiap potongan disebut 1/2 atau 1/2. Kedua potongan 1/2 dibagi lagi menjadi 4. Nah, sekarang setiap potongan disebut 1/4 atau 1/4. Ibu memotong kue menjadi 8 bagian. Berarti setiap potongnya merupakan 1/8 bagian dari kue yang utuh. Kata 1/2, 1/4, dan 1/8 merupakan bilangan pecahan. Selanjutnya, mari kita mengenal pecahan sederhana. Yang pertama yaitu pecahan 1/2. Pecahan 1/2 ditulis 1/2. Kemudian pecahan 1/3. Pecahan 1/3 ditulis 1/3. Kemudian pecahan 1/4. Pecahan 1/4 ini ditulis 1/4. Kemudian pecahan 1/6 ditulis jadi 1/6. Dan yang terakhir adalah pecahan 1/8 ditulis 1/8. Sekarang coba perhatikan potongan kue A dan kue B. Pada kue A, satu kue dipotong menjadi 2 bagian sama besar. Nah, satu kue dipotong menjadi 2 ini menjadi 1/2 atau 1/2. Angka 1 disebut sebagai pembilang. Sedangkan angka 2 disebut sebagai penyebut. Selanjutnya, pada kue B, satu kue dibagi menjadi 4 bagian sama besar. Satu kue dibagi 4 bagian sama besar sama dengan 1/4 atau 1/4. 1 disebut pembilang, sedangkan 4 disebut penyebut. Contoh selanjutnya, satu buah apel dipotong menjadi 2 bagian sama besar. 2 bagian sama besar ini akan kita bagikan kepada Lani dan Dayu. Apel yang sudah kita potong tadi menjadi pecahan 1/2. 1 disebut pembilang dan 2 disebut penyebut. Kemudian apel kita potong menjadi 3 bagian sama besar. Nah, 3 bagian sama besar ini akan kita bagikan kepada Lani, Dayu, dan Benny. Satu apel dipotong menjadi 3 bagian sama besar ini disebut 1/3. 1/3, angka 1 disebut pembilang dan angka 3 disebut penyebut. Selanjutnya, satu apel ini akan kita potong menjadi 4 bagian sama besar. 4 bagian sama besar ini akan kita beri kepada Lani, Dayu, Siti, dan Edo. Nah, satu apel dibagi menjadi 4 bagian sama besar ini disebut 1/4. Angka 1 disebut pembilang dan angka 4 disebut penyebut.
Selanjutnya, satu buah pizza ini akan kita potong menjadi 6 bagian sama besar. Nah, pizza ini yang sudah kita potong menjadi 6 bagian sama besar ini akan kita bagikan kepada Lani, Udin, Dayu, Edo, Siti, dan Beni. Satu pizza ini kita potong menjadi 6 bagian sama besar. Ditulis pecahannya 1/6. Angka 1 disebut pembilang dan angka 6 disebut penyebut. Selanjutnya, satu buah pizza ini kita potong menjadi 8 bagian sama besar. Nah, 8 bagian ini akan kita bagikan kepada Beni, Lani, Udin, Dayu, Edo, Nia, Siti, dan Badu. Nah, satu pizza ini dibagi menjadi 8 bagian sama besar, pecahannya adalah 1/8 atau 1/8. Angka 1 disebut pembilang dan angka 8 disebut penyebut. Nah, selanjutnya coba anak-anak perhatikan gambar ini. Cuaca malam masih diselimuti hujan. Saat hujan, bulan tak tampak di langit. Ibu mendendangkan lagu Ambilkan Bulanku. Ibu menemani Siti belajar di kamar. Ayo kita bernyanyi lagu Ambilkan Bulanku bersama-sama. Nyanyikanlah dengan irama yang tepat. Ada bagian yang kita nyanyikan dengan tempo irama cepat, ada bagian yang kita nyanyikan dengan tempo irama sedang, dan ada pula bagian yang dinyanyikan dengan tempo irama lambat. Lagu Ambilkan Bulanku ini diciptakan oleh Bapak Ate Mahmud. Kita nyanyikan bersama-sama ya anak-anak. Ambilkan bulanmu, ambilkan bulanmu yang selalu bersinar di langit. Di langit bulan benderang, cahayanya sampai ke bintang. Ambilkan bulanmu untuk menerangi tidurku yang lelap di malam gelap. Nah, pada lagu Ambilkan Bulanku ini terdapat tempo. Nah, tempo merupakan ukuran kecepatan dalam menyanyikan lagu. Apabila temponya tidak sesuai, nada yang dinyanyikan bisa terlalu cepat atau terlalu lambat, sehingga terdengar saling kejar-kejaran antara suara musik dan penyanyinya. Tetapi sebaliknya, dengan tempo yang tepat, lagu yang dinyanyikan akan terdengar pas dan nyaman di telinga. Tempo biasanya mewakili pesan atau makna lagu yang ingin disampaikan. Misalnya, lagu-lagu bertema riang, semangat, dan marah memiliki tempo yang sedang, hingga sangat cepat. Sebaliknya, lagu-lagu bertema sedih dimainkan dengan tempo yang lambat. Tempo juga dibutuhkan untuk menciptakan dinamika dalam lagu. Sebuah lagu yang dinyanyikan dengan tempo yang sama dari awal hingga akhir tentunya akan sangat membosankan. Karena itu, pada bagian-bagian tertentu perlu dilakukan perubahan tempo. Baiklah anak-anak, setelah kita belajar hari ini, kesimpulan untuk pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, Indonesia memiliki 4 jenis cuaca, yaitu cuaca cerah, cuaca berawan, cuaca mendung, dan cuaca hujan. Cuaca adalah keadaan udara pada tempat dan waktu tertentu. Cuaca yang berbeda dapat membuat kegiatan manusia berubah-ubah. Yang kedua, untuk memahami pecahan, kalian harus membayangkan sebuah benda yang utuh. Kemudian, benda itu dibagi jadi beberapa bagian yang sama rata besarnya. Nah, setiap dari bagian yang terbagi itu adalah pecahan. Pecahan itu terdiri dari pembilang dan penyebut. Pembilang adalah bilangan terbagi dan penyebut adalah bilangan pembaginya. Dan yang ketiga, tempo merupakan ukuran kecepatan dalam menyanyikan lagu. Tempo terdiri dari tempo cepat, tempo sedang, dan tempo lambat. Nah, itulah tadi kesimpulan pada materi kita hari ini. Semoga apa yang sudah Ibu jelaskan bisa anak pahami ya. Selanjutnya, ayo berlatih.
Kerjakan latihan berikut ini. Mintalah bantuan orang tua, kakak, atau abang di rumah jika kalian mendapatkan kesulitan dalam mengerjakan latihan ini. Jangan lupa ucapkan kata tolong jika membutuhkan bantuan, dan ucapkan pula terima kasih jika kalian sudah mendapatkan bantuan. Nah, nomor 1. Tuliskan keadaan cuaca berdasarkan gambar di bawah ini. Nomor 2. Tuliskan lambang pecahan di bawah ini. Nah, yang A, 1 buah apel dibagi menjadi 3 bagian sama besar. Nah, kira-kira pecahan berapakah ini? Dan yang ketiga, nyanyikan lagu Ambilkan Bulan Bu. Nah, untuk nomor 3 ini buat ke dalam bentuk video, kemudian kirim ke WA Ibu ya anak-anak. Nah, jika ada yang kurang paham atau tidak dimengerti tentang latihan ini, silakan anak-anak tanyakan kepada guru kelasnya masing-masing. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.